Ya, saya kira sepertinya ini bagian dari cooling politik ya, cooling down secara politik, karena sepertinya kawan-kawan di DPR sedang melihat betul bagaimana resistensi dan protes yang begitu banyak terjadi hari ini, bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai tempat di ibu kota, di luar, yang saya kira juga melakukan protes yang serupa, menolak revisi Undang-Undang Pilkada, dan meminta kepada semua pihak, termasuk DPR, untuk mematuhi dan menaati dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya menduga ini juga bagian dari antisipasi dari DPR melihat bagaimana amarah yang kemudian ditimbulkan oleh sejumlah begitu banyak kelompok-kelompok aktivis mahasiswa, begitupun misalnya yang juga kalau tidak salah banyak juga dari kalangan profesor yang juga meminta kepada DPR untuk segera membatalkan revisi undang-undang yang saya kira itu dinilai bertentangan dengan apa namanya semangat dari Mahkamah Konstitusi. Saya membaca ini sebagai upaya untuk mendinginkan suasana politik yang saya kira hari ini itu cukup luar biasa panas, Mas. Tapi secara prinsip, kalau cuma penundaan ini kan sebenarnya tidak akan mengubah apapun secara prinsip ya. Karena saya melihat yang diinginkan oleh mahasiswa itu adalah bagaimana undang-undang ini dibatalkan, tak jadi direvisi, dan yang paling penting DPR mematuhi dan kemudian menaati dari putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga persoalan terkait dengan pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota itu tidak dipersulit, sehingga hal-hal yang sifatnya demokratis, mempermudah bagaimana calon yang berkompetisi dalam pilkada itu dimudahkan. Kan itu secara prinsip, karena mahasiswa dan kelompok-kelompok aktivis yang melakukan demonstrasi ini tahu betul kalau cuma penundaan tanpa ada pembatalan, saya kira DPR bisa kapanpun untuk melakukan revisi ini. Bisa tengah malam, bisa besok, bisa lusa, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa eskalasi demonstrasi hari ini menurut saya cukup luar biasa. Tembok sebelah kiri DPR itu jebol, dan saya lihat banyak teman-teman mahasiswa di kampus saya juga melakukan aksi protes dan demonstrasi hari ini. Ini gerakan yang saya kira sifatnya protes yang sifatnya simultan untuk memberikan bagaimana pendampingan terkait dengan proses demokratisasi, penegakan supremasi politik, termasuk bagaimana mengawal Mahkamah Konstitusi tentu saja dalam hal ini putusannya terkait dengan soal pencalonan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota itu betul-betul ditegakkan. Jangan sampai DPR itu justru bermain api, berupaya untuk menganulir dengan sejumlah revisi undang-undang yang tentu saja itu dianggap tidak masuk akal. Bisa dibayangkan ini mungkin rekor dalam sejarah, bahas undang-undang dalam hitungan jam dan kemudian akan diundangkan dalam hitungan hari. Inilah yang saya kira memancing betapa begitu banyak mahasiswa, kelompok aktivis, dan guru besar di kampus-kampus itu melakukan protes yang hari ini secara simultan terjadi di berbagai tempat. Bukan hanya di Jakarta, tapi di tempat-tempat yang lain. Baik, tapi Mas Adi Pray, kalau misalnya kemudian eh, revisi Undang-Undang Pilkada ini disahkan menjadi undang-undang, artinya mengikuti yang diundang-undangkan begitu, tidak mengikuti keputusan MK. Apa kemudian pengaruhnya atau implikasinya bagi peta politik pilkada? Ya kalau tetap diundangkan, saya kira akan begitu banyak tensi ya, orang yang akan melawan kota kosong. Karena ada partai politik yang misalnya terkesan dikucilkan dan tidak diajak dalam koalisi mayoritas seperti PDIP. Kasus di Jakarta adalah salah satu bukti bahwa Kim Klas ini akan terjadi di berbagai tempat dan hanya menyisakan PDIP yang mungkin di berbagai tempat juga akan kekurangan kursi sehingga tidak bisa membacakan calon sendiri. Ini yang sepertinya membuat kenapa begitu banyak protes-protes politik yang terjadi karena pilkada di 545 kabupaten kota itu supaya tak muncul calon perseorangan. Jadi inilah yang saya kira kenapa semangat penolakan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, termasuk soal bagaimana semua pihak diminta untuk mematuhi putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam hal supaya pilkada kita ini memunculkan begitu banyak calon, sehingga tak ada calon-calon yang saya kira hanya sebatas melawan kotak kosong, Mas. Kalau kemudian revisi Undang-Undang Pilkada ini disahkan, itu artinya apa? Ambang batas minimal persyaratan untuk menjadi gubernur, bupati, dan wali kota itu kembali ke yang lama dan tentu akan mempersulit sejumlah partai politik yang tidak punya teman, yang tidak punya kawan untuk memajukan salah satu kontestan. Itulah yang kemudian dikhawatirkan.
Di pilkada justru bukan melawan orang per orang, tapi akan melahirkan kotak kosong yang saya kira ini akan menjadi ironi bagi demokrasi kita. Hmm. Mas Adi Pray, yang juga tidak kalah menarik adalah untuk yang menyetujui terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada ini kan ada 8 fraksi, hanya satu fraksi yaitu PDI Perjuangan yang kemudian menolak dan kemudian ini mengajukan nota penolakan begitu. Kalau sampai ada nota penolakan seperti ini, seberapa besar implikasinya? Seberapa besar pengaruhnya? Ya saya kira tidak akan ada pengaruh secara signifikan nota penolakan itu. Karena yang dilihat adalah seberapa besar dan seberapa kuat fraksi-fraksi itu memberikan dukungan politik di DPR dan parlemen. Kalau di DPR nanti itu quorum, kemudian di voting soal revisi Undang-Undang Pilkada ini, maka yang dilihat adalah seberapa besar dan seberapa kuat dan seberapa mayoritas dukungan-dukungan fraksi dan partai yang ada di DPR. Jadi ini bisa dipastikan sebenarnya kalau ada voting di DPR yang saat ini itu ditunda, maka hampir bisa dipastikan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada ini akan menjadi undang-undang yang akan disahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.